Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dari persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Handayani Harahap, NIM 2314040017 kelas 23A. Baik, sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan ada beberapa langkah-langkah untuk menyusun bahan ajar. Yang dimana yang pertama itu saya membuatnya kode modul ajar. Maaf, ini typo karena di sini harusnya kode bahan ajar. Yang dimana saya membuatnya Math PHH 104 kode ATP acuan, yang dimana PHH atau Putri Handayani Harahap karena dengan nama saya sendiri. Nama penyusun yaitu Putri Handayani Harahap, jenjang sekolah SMA, fase atau kelas fase E kelas 10. Adapun domain atau topik yaitu aljabar dan fungsi. Ada kata kunci yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pengetahuan atau keterampilan persyaratan yaitu para siswa dapat membedakan beberapa fungsi nonlinear dan fungsi linear secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Siswa dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi, dan persamaan linear. Nah, adapun problem yaitu peserta didik memahami materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan sarana prasarana peserta didik. Sarana prasarana ini dimana yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik, smartphone atau laptop, buku ajar, buku penunjang, Google Classroom, ataupun YouTube. Nah, target peserta didik adalah peserta didik memahami materi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan sarana prasarana. Di mana saya membuat daftar pustakanya yaitu Normandiri BK 2022 Matematika untuk SMA atau MA kelas 10 Jakarta Airlangga. Oke, mungkin itu saja tentang pembuatan bahan ajar yang pertama. Nah, kita langsung ke materi, yang dimana ada urutan materi pembelajarannya. Yang pertama ada pengertian fungsi kuadrat, yang kedua sifat-sifat fungsi kuadrat, yang ketiga menggambarkan grafik fungsi kuadrat, yang keempat menentukan persamaan kuadrat, yang kelima penyelesaian masalah konseptual. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian fungsi kuadrat, yang dimana fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu fx sama dengan a kuadrat ditambah bx tambah c dengan a, b, c elemen r dan a tidak sama dengan 0. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat pada sumbu koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dapat dituliskan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terkait. Nah, nilai y tergantung kepada nilai x dan nilai x berada pada domain yang ditetapkan. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c terbentuk parabola simetris. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat-sifat fungsi kuadrat, yang dimana yang pertama yaitu berdasarkan nilai a. Ada dua, yaitu jika a lebih besar 0 positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan y min atau titik balik minimum. Nah, yang ke B yaitu jika a lebih kecil 0 atau negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan y max atau titik balik maksimum. Nah, yang kedua berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan suatu persamaan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c adalah sebagai berikut, yaitu d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Secara geometri, nilai diskriminan ini
berkorespondasi dengan titik potong grafik dengan sumbu X sebagai berikut. Itu yang dimana jika D lebih kecil 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Nah, yang ketiga, jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Oke teman-teman, bisa dilihat ada gambar yang di sini, saya membuat gambar di sini. Nah, oke, lanjut kita ke yang ketiga, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ada langkah-langkah. Itu kita membuat langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau B. Menentukan titik potong sumbu Y. Nah, yang kedua, yaitu titik potong dengan sumbu X diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan kuadrat. Oke, nah yang ketiga itu adalah menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik atau titik puncak. Adapun yang keempat yaitu menentukan beberapa titik bantu lainnya. Ini kalau misalkan kita memerlukan ini, kita juga bisa memakai ini gitu. Nah, kita ambil sembarang, kita mengambil yang tadi ya, yang fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kemudian kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Oke, kita bahas ke contoh soal. Adapun soal yang pertama adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Adapun penyelesaiannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5 menjadi A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 5. Karena A sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas, yang dimana saya sudah bilang tadi kalau misalkan 1 lebih besar dari 0 itu maka terbukanya ke atas. Oke, kita menentukan yang pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Kita tuliskan X kuadrat dikurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Kita masukkan X tambah 1, X kurang 5 sama dengan 0. Yang dimana X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik min 1,0 dan 5,0. Oke, yang kedua kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang dimana X sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5, Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5, yang dimana Y sama dengan min 5. Oke, jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0, min 5. Yang ketiga, kita membuat sumbu simetri dan koordinat titik balik. Kita memiliki rumus, yaitu X sama dengan min B per 2A sama dengan min, tadi B-nya berapa? 4 kan, min 4 kan. Nah, kita tuliskan kurang, ini kan min kali min, nanti kita bikin min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Yang dimana kita bikin Y sama dengan min D per 4A sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 5 per 4 kali 1 sama dengan min 9. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah 2, min 9. Oke, yang keempat kita menentukan beberapa titik bantu. Misalkan X sama dengan 1, maka Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Y sama dengan X-nya tadi 1, X-nya kita masukkan 1 pangkat 2 dikurang 4 ke X, 4X ini X-nya kita masukkan lagi, yaitu 4 kali 1 kurang 5, yang dimana Y dapat min 8.
Jadi titik bantunya itu adalah 1,-8. Nah, dari 4 langkah yang tadi kita kerjakan, adapun gambar ke dalam koordinat kartesius adalah seperti berikut. Nah, yang seperti saya gambarkan ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Nah, dimana tadi f(x) ini bakal diganti dengan y. Jadi kita tuliskan y sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Jadi a-nya itu sama dengan min 1, b-nya 2, c-nya 8. Karena a sama dengan min 1 lebih kecil 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu x, yaitu y sama dengan 0. Yang dimana tadi persamaan kita adalah min x kuadrat ditambah 2x tambah 8 sama dengan y. Min x kuadrat ditambah 2x tambah 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita lebih sederhanakan, kita tulis yaitu buka kurung min x tambah 4, x tambah 2 sama dengan 0, yang menghasilkan yaitu x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Jadi titik potong grafik dengan sumbu x adalah 4,0 dan min 2,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, x sama dengan 0, yang dimana y sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Yang tadi kita sudah mendapatkan x-nya itu sama dengan x-nya itu adalah 0. Nah, kita masukkan y sama dengan x kuadrat ini, tadi x-nya 0, jadi min x kuadrat ditambah 2 dikali 0 tambah 8, yang dimana menghasilkan yaitu y sama dengan 8. Jadi titik potong grafik dengan sumbu y adalah 0,8. Oke, langkah ketiga kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik puncak. Yang dimana tadi saya sudah jelaskan juga rumusnya, yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang dimana kita menghasilkan tadi b-nya itu adalah b-nya itu adalah 2 dan a-nya itu adalah min 1. Jadi kita masukkan saja min b, jadi min 2 per 2 dikali min 1 sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Nah, kita menghasilkan y sama dengan min d per 4a, yang mana min 2 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 dikali 8 per 4 kali min 1 sama dengan 9. Jadi sumbu simetri x sama dengan 1 dan titik puncaknya adalah 1,9. Oke, langkah yang keempat adalah kita menentukan titik bantu, yang dimana x sama dengan 2, y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 8. Yang mana x sama dengan min 1, y sama dengan min pangkat 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 8 sama dengan 5. Jadi titik bantunya adalah 2,8 dan min 1,5. Adapun grafik berjasi pada gambar itu seperti berikut, yang dimana kita sudah menentukan titik-titiknya. Jadi teman-teman lihat grafik yang sudah saya gambarkan tersebut ya. Oke, kita membahas soal ketiga, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat, yang mana a jika melalui titik 3. Contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang melalui titik 1,-4 dan 0,-3 dan 4,-5. Oke, itu jawab ya guys. Kita menentukan, yang pertama kita menentukan 1,-4 menjadi a-nya a-nya itu 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah c sama dengan min 4. A tambah b tambah c sama dengan min 4, ini persamaan 1. Dan yang kedua kita menentukan 0,-3, yang dimana a sama dengan a-nya itu 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan min 3. C sama dengan 3 itu persamaan 2. Nah, yang keempat yaitu 4
yang dimana A-nya itu 4 kuadrat dan B-nya itu 4. Jadi 4 kuadrat ditambah B kali 4 tambah C sama dengan 5. 16A ditambah 4B tambah C sama dengan 5, ini persamaan ketiga. Oke, dari persamaan-persamaan tersebut sampai 3 kita substitusikan. Kita substitusikan 2 ke 1. Jadi A tambah B tambah C sama dengan min 4. A tambah B dikurang 3 sama dengan min 4. A tambah B sama dengan min 1. Tuh udah dapat kan, jadi ini persamaan keempat. Oke. Nah, kita lanjut ke mensubstitusikan 2 ke 3. Jadi kita menghasilkan 16A ditambah 4B tambah C sama dengan 5. 16A ditambah 4B dikurang 3 sama dengan 5. 16A ditambah 4B sama dengan 8, ini persamaan. Jadi jawabannya 16A tambah 4B sama dengan 8 ini adalah persamaan 5. Oke, jadi kita membuat eliminasi 4 dan 5. Tadi kan sudah kita mencari, persamaan 4 dan 5. Nah, langsung kita eliminasi biar mendapatkan hasilnya. Jadi kita eliminasi 4 dan 5, yang dimana A tambah B sama dengan min 1, 16A ditambah 4B dikurang 8, yaitu yang kita mendapatkannya 4 dan 1 kan? Ya, 4 dan 1. Jadi 4A ditambah 4B sama dengan min 4. 16A ditambah 4B sama dengan 8. Jadi 4 ditambah 4 yaitu min 12. 4 ini habis yang 4B. Jadi 4 dikurang 16A ini jadi min 12A sama dengan min 12. A sama dengan 1. Jadi min 12 per min 12 itu adalah 1. Nah, A tambah B sama dengan min 1, A tambah B sama dengan min 1, jadi B sama dengan min 2. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, jadi seperti ini sangat mudah sekali kan teman-teman untuk memahaminya. Oke, mari kita membahas tentang contoh yang kedua, yaitu menentukan persamaan parabola yang melalui titik 0,5, 1,10, dan 2,19. Oke, kita mencari persamaan. Kita ini menentukan persamaan dan langsung dieliminasi gitu guys. Jadi yang pertama kita mencari persamaan 1. Oke, jadi 0,5 ini kita mencari persamaan 1 di 0,5. A-nya adalah 0 kuadrat. 0,5 menjadi 0 kuadrat ditambah B kali 0 tambah C sama dengan 5. Yang dimana C sama dengan 5. Nah, yang mana yang 1,10 ini akan menjadi A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 5 sama dengan 10. A tambah B tambah 5 sama dengan 10. A tambah B sama dengan 5, ini persamaan 1 karena sama-sama 5. Oke, yang kedua kita menentukan persamaan yang kedua, yang mana kita menentukan persamaan kedua yaitu dari titik 2,19 yang akan menghasilkan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah 5 sama dengan 19. 4A ditambah 2B tambah 5 sama dengan 19. 4A tambah 2B sama dengan 14. 2A tambah B sama dengan 7. Ini adalah persamaan kedua. Nah, langsung kita eliminasi karena udah ada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan kedua yaitu A tambah B sama dengan 5 per 2A tambah B sama dengan 7. Yang mana B habis, jadi min A ini pindah, min A sama dengan min 2. A sama dengan 2, jadi 2 tambah B sama dengan 5, B sama dengan 3. Dengan demikian persamaan parabola adalah fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Oke, kita sudah selesai membahas 2 contoh dari menentukan persamaan fungsi kuadrat. Yang kedua, kita menentukan itu jika diketahui dan titik potong terhadap sumbu X dan suatu titik yang lainnya
kita membuat contoh yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bc ditambah c. Yang pertama kita menentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik A yaitu 1,0, B min 3,0 dan memotong sumbu y di titik 0,3. Oke, mari kita jawab. Titik min 1,0 dan min 3,0 disubstitusikan ke fx menjadi fx sama dengan A x kurang 1, x tambah 3, kemudian kita substitusikan ke 0,3 ke persamaan yang tadi, yang fx sama dengan ax kuadrat tambah bc ditambah c. Oke, jadi 3 sama dengan a, yaitu 0 kurang 1, 0 tambah 3. Jadi 3 sama dengan min 3a dan min 1 sama dengan a. Jadi persamaan kuadratnya adalah fx sama dengan min 1, x kurang 1 dan x tambah 3. Fx nya sama dengan min 1, x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Nah, yang ketiga yaitu fx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 3. Oke, jadi jawabannya seperti itu. Jadi itu kita menentukan persamaan fungsi kuadrat yaitu yang pertama pertama jika melalui 3 titik, yang kedua yaitu jika diketahui titik potong terhadap sumbu x dan suatu titik yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mungkin banyak kata-kata yang salah ataupun banyak banget yang typo. Saya minta maaf. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.